Danau Tondano dikatakan sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan karena tentu ada keindahan yang harus kita lihat di dalam Danau Tondano ini. Nah, bagaimana kita akan menjaga supaya keindahan di Danau Tondano itu kita harus lestarikan lewat kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tentu kita menjaga kelestarian itu dengan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama di dalamnya kita tahu bersama di Danau Tondano itu ada pertumbuhan eceng gondok yang begitu banyak. Nah, bagaimana kita harus mengendalikan pertumbuhan eceng gondok itu supaya bisa terhambat dan bisa diangkat, supaya menjadi suatu lagi pemandangan yang lebih indah ketika eceng gondok itu diangkat. Nilai ekonomi yang ada di Danau Tondano itu pertama dari segi sumber daya listrik. Sumber daya listriknya kemudian juga di Danau Tondano itu ada sumber nilai ekonominya seperti sumber daya air bersih. Dan juga ada, kita tahu bersama juga dari segi sektor perikanan, ada ikan-ikan seperti ada mujair, ada kabos, ada payangka, ada nike, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya juga dari segi sektor pertanian. Sektor pertanian di situ ada irigasi untuk sawah-sawah yang ada. Dan yang terakhir juga kita tahu bersama bahwa ada nilai ekonomi terkait dengan pariwisata. Karena ada wisata air, ada wisata kuliner. Itu nilai-nilai ekonomi yang terdapat di Danau Tondano sehingga supaya harus dilestarikan Danau Tondano tersebut. Itu alasannya kenapa harus dilestarikan gitu ya. Danau Tondano kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat lokal. Kurang mendapat perhatian gitu ya Pak ya? Iya. Saya perhatikan langsung justru yang terjadi ada penimbunan di Danau Tondano. Penimbunan ya? Ya. Semacam ya kalau pesisir pantai disebut reklamasi. Itu beberapa tahun lalu pas saya jalan-jalan ke jalan pinggiran Danau Tondano itu ada 2 truk yang menurunkan timbunan batu dan tanah. Ya, ada oknum dan kemudian ada pemerintah yang tidak bekerja. Masyarakat tidak memiliki kesadaran jaga Danau Tondano. Padahal mereka bila membutuhkan darat ya jangan menimbun Danau Tondanonya. Jadi masih kurang juga kesadaran masyarakatnya tuh masih kurang. Pemerintahnya pun juga masih kurang menurut Bapak gitu ya, Pak Hendrikus ya. Yang bertanggung jawab di sana terutama pemerintah lah sebagai yang diberikan kewenangan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Harus diikuti oleh implementasi atau pelaksanaan di lapangan. Ya pertama karena saya orang dari Tondano sendiri, memang tinggal di pinggir danau. Jadi kami punya tanggung jawab juga untuk memajukan Danau Tondano. Tetapi kami dari pengusaha bidang layar ingin sekali supaya Danau Tondano dari dulu tuh dibersihkan eceng gondoknya. Tapi ya begitulah, karena pemerintah daerah waktu itu menjanjikan akan membersihkan, sampai saya disarankan untuk membeli perahu. Jadi saya beli perahu bawa di Danau Tondano. Tapi hanya karena terlalu tebalnya eceng gondok, sampai perahu itu nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ludas begitulah, hilang ditelan sama eceng gondok. Untuk mendukung program pemerintah, saya akan membawa 3 perahu layar untuk diparkir di Museum Tondano di Tonsari. Karena daerah itu daerah yang paling bagus untuk dijadikan kayak stasiun lah begitu. Nah, di situ kita bikin Tondano Sailing Club yang punya perahu 3 perahu layar dan juga ada 2 ketinting. Cuma yang kami harapkan juga dari pemerintah untuk menjaga keamanan. Karena waktu 2 tahun lalu saya menaruh 2 ketinting di situ. Satu perahu ketintingnya hilang, dicuri orang. Dicuri orang ya Pak ya, hilang ya di sana. Dicuri. Ya? Yang pasti ini kami peduli dengan usaha pemerintah sekarang untuk membersihkan. Bulan depan kami turunkan lagi perahu-perahu tersebut.
Oke, baik, luar biasa gitu ya. Ini rencananya bulan Mei nanti ya Pak ya, 3 perahu sekaligus gitu ya. Perahu layar dan ketinting juga. Iya. Wah, luar biasa. Tupoksi kami sebagai Dinas Kebudayaan Pariwisata perlu diketahui oleh masyarakat bahwa potensi yang ada di Kabupaten Minahasa dari berbagai wisata yang ada di di Kabupaten Minahasa itu ada terbagi dalam 3 wisata. Contohnya wisata alam itu ada di Kabupaten Minahasa sebanyak 75. Wisata budaya itu ada 41. Kemudian wisata buatan 47. Jadi itu yang menjadi potensi yang ada di Kabupaten Minahasa. Ada pantai timur, pantai barat, ada Danau Tondano juga. Dan jumlah wisatawan yang ada di Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 ini, tahun lalu, berjumlah 439.370. Baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Terbagi dalam 32.555 mancanegara dan domestik atau Nusantara ada 429.370. Jadi itu adalah potensi yang harus kita angkat dan kita harus tetap kembangkan, karena kita sekarang ini juga perlu diketahui bahwa kami selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, di dalamnya asosiasi-asosiasi yang kita perlu kembangkan lewat kerjasama yang selama ini kita sudah laksanakan. Pemerintah daerah harus membuat regulasi Perda untuk menunjang pembangunan di Danau Tondano dan masyarakat Minahasa pada umumnya, sebab tanpa ada regulasi dan kontrol serta sanksi yang diberlakukan maka akan sulit kita untuk mencapai tujuan. Saya harapkan, karena kami juga orang-orang Manado yang ada di luar negeri sangat ingin supaya Danau Tondano itu maju. Jadi kami membuat undangan-undangan kepada teman-teman yang ada di Australia, di Amerika atau di Eropa sana, untuk mengajak juga teman-teman mereka datang berkunjung ke Manado. Jadi kami juga berusaha supaya Minahasa itu atau Manado itu jadi maju sekali. Nah, apalagi dengan bersihnya Danau Tondano sebentar, tentu akan banyak investor-investor atau orang-orang Manado juga yang akan datang ke Tondano untuk membangun pesisir Danau Tondano. Karena itu kami juga mohon kepada perizinan supaya itu dimudahkan. Jangan juga sampai di sana mereka udah bawa duit, udah segala macam, tetapi mohon izin, usaha kecil aja nggak bisa dapat izin. Kami mengharapkan supaya pemerintah juga melihat hal-hal yang kecil ini, tetapi itu jangan membuat mereka kabur lagi. Dan saya kira hal-hal misalnya pembersihan eceng gondok yang ada 6 atau 7 tuh dari Presiden Republik Indonesia, itu kalau diarahkan ke satu titik, jangan lupa titik yang mereka sudah kerjakan akan muncul lagi bibit-bibit kecil. Nah, diusahakan kepada masyarakat untuk mengangkat bibit-bibit itu atau dibuang lagi ke pinggir ke darat, tetapi mungkin ada ya imbalan sedikit begitu. Kalau dia pulang mengail atau pulang angkat pukat, terus dia bisa ngangkat yang 5 atau 6 rumpun, terus dibawa ke pinggir, dibuang lagi ke darat, ya paling kurang ada tinting itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Luki. Dan Pak Hendrikus, silakan Pak Hendrikus, closing statement ya. Harapannya. Saya melihat bahwa